Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para guru, para asatid, orang-orang tua kita, para pengurus warga, Pak RW, Pak RT, dan sahibul bait, bapak-bapak, warga masyarakat Medang Lestari RW 08 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul untuk sama-sama membaca surat Yasin, membaca kalimah-kalimah thayyibah yang pahalanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan juga kepada orang tua kita, dan khususnya kepada almarhum yang malam hari ini kita hauli wafatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, maafkan segala kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua bisa meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam Ahad, besok libur Pak ya. Jadi nggak apa-apa kita agak lama Pak ya, dan besok libur. Ada 3 hal yang ingin saya bagi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwa beragama atau kita beribadah tujuannya itu kan ke Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antara teman-teman kita ada yang menganggap bahwa cara bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara individu. Artinya setiap orang kita mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya ini kurang tepat. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sendiri. Sejak di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam sampai ke langit ke-7. Begitu sampai di pintu Sidratul Muntaha, baru kemudian selesai tugasnya malaikat Jibril menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan Nabi sholat, yang memberitahu Nabi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj, yang mengetuk pintu langit. Langit pertama diketuk oleh malaikat Jibril, dijawab oleh Nabi Adam, kemudian terus sampai ke Nabi Musa alaihi salam. Malaikat Jibril yang ketuk. Nabi-nabi itu bertanya, siapa kamu Jibril? Man ma'ak, siapa bersama kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dibuka. Artinya dalam hal kita beragama, dalam hal kita beribadah, harus ada gurunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diberi guru oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kita nggak pakai guru? Gurunya Nur Kali. Gurunya siapa? Sunan Kali Jaga. Siapa gurunya, Pak? Sunan Jaga Kali. Jadi harus ada gurunya. Ini penting saya sampaikan. Karena hari ini itu media informasi sudah tersedia.
Bapak mau cari apa tentang apa, itu ada di Google. Mau cari hukum apa, ada di Google. Tapi itu semua informasi, bukan ilmu. Kalau ilmu itu didapat dari ta'allum, dari belajar bersama guru. Beda informasi. Kalau informasi semua ada. Mau apa, ada semua. Mau yang halal ada, mau yang haram ada. Mau model ibadah yang kayak apa ada. Semuanya. Contoh misalnya, orang mencari hukum tentang memelihara anjing. Ada nggak di Google? Ada. Yang membolehkan ada, yang melarang juga ada. Itu informasi. Lalu kita pilih yang mana? Kalau kita pilih berdasarkan keinginan kita, maka pada saat itu pula berarti kita beribadah karena nafsu. Karena menuruti keinginan. Padahal yang namanya ibadah itu berdasarkan apa? Perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Perintah siapa? Perintah Rasulullah. Perintah siapa? Perintah sahabat. Terus sampai ke guru-guru kita. Jadi kalau kita misalnya beribadah, misalnya wudu, ada yang mengusap kaki, ada yang membasuh kaki, ada yang mengusap sebagian kepala, ada yang mengusap seluruh kepala. Mana yang kita pilih? Kalau kita pilihnya tanpa pengetahuan, oh berarti kita memilih karena nafsu. Pilih yang gampang, pilih yang enak. Nih, jadi kenapa kita butuh guru? Supaya kita tidak beribadah menuruti nafsu. Yang lebih utama adalah kita meniru baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau saja itu berguru kepada malaikat Jibril. Beliau saja ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dituntun oleh malaikat Jibril. Padahal kalau Allah mau, maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa langsung memi'rajkan Nabi Muhammad SAW dari rumah naik ke Sidratul Muntaha. Nggak perlu Jibril. Tapi Allah tugaskan malaikat Jibril untuk menemani. Malaikat Jibril kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, berhenti di sini, lakukan ini, lakukan itu. Itu malaikat, guru, tugas guru. Jadi kita beribadah itu atau beragama harus melalui guru. Yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul bahwa landasan kita beribadah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita mampu memahami ayat Al-Quran, sejauh mana kita mampu memahami Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belajar hadisnya baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kemudian ngomong berdasarkan hadis ini, menurut saya itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena jumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ratusan ribu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu menghafal 600.000 hadis. Yang dia masukkan ke dalam kitabnya hanya 6.000 sekian. Yang enggak diulang-ulang hanya 3.000. Sisanya kemana? Sisanya bertebaran di kitab-kitab hadis yang jumlahnya juga ribuan. Jadi kalau kita beribadah terus patokannya Sahih Bukhari, keliru. Kenapa keliru? Karena Sahih Bukhari itu hanya sebagian kecil dari sabda Nabi yang luas, dari perilaku Nabi yang luas. Apalagi yang kedua misalnya, tidak semua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu diamalkan oleh sahabat-sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kenapa? Karena Imam Bukhari hanya mensyaratkan orangnya jujur, hanya mensyaratkan periwayatnya terpercaya, tapi tidak mensyaratkan apakah hadis ini diamalkan atau tidak. Contoh misalnya,
Kalau ada yang berkata, doa mau buka puasa itu zahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sementara Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu tidak ada riwayatnya. Ini orang baru ngaji seminggu menurut saya. Kenapa? Karena Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ada itu diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Ada di Mustadraknya Imam Hakim, ada di Sunan Al-Baihaqi, ada di Majma' Az-Zawaid, ada di lebih 12 kitab hadis. Kenapa kemudian yang masyhur sejak dulu itu adalah riwayatnya Sunan Abi Dawud itu tadi, yang Allahumma laka sumtu. Sementara yang zahabat qama'u wa tallatil uruq kan baru kemarin. Baru kemarin. Belum lama, paling 5-10 tahun. Dari kecil Allahumma laka sumtu. Karena yang Allahumma laka sumtu itu diriwayatkan oleh sahabat namanya Anas bin Malik. Sementara yang zahabat qama'u wa tallatil uruq itu diriwayatkan oleh sahabat namanya Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa di rumah atau di luar rumah? Kalau Rasulullah biasa berbuka puasa di rumah, maka riwayat yang harus kita pegang adalah riwayatnya sahabat Anas bin Malik, karena beliau adalah pembantu Rasulullah di dalam rumah. Sementara Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu di luar rumah, hanya ketemu Nabi tidak selalu. Sementara sahabat Anas menemani Rasulullah sejak di Madinah, sejak Nabi di Madinah sampai wafat. Pengetahuan hadis itu tidak sesederhana kemudian ini hadis sahih ini deh. Nah, tidak begitu. Pertanyaannya apakah diamalkan atau tidak? Sama ketika kita rukuk baca doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud. Ada yang membaca subuhun qudusun. Ada yang membaca subhanakallahumma. Riwayat itu semua ada. Pertanyaannya adalah mana yang diamalkan oleh sahabat tabi'in, ulama-ulama besar. Jadi jangan kemudian gara-gara oh ini hadisnya sahih, yang ini tidak sahih. Sahih tidak sahih menurut siapa? Pengetahuan tentang hadisnya kurang, kemudian berani berbicara tentang hadis sahih, menurut saya itu berbahaya. Ini penting saya sampaikan. Karena di beberapa tempat mulai menggejala orang kemudian beramal itu harus berdasarkan hadis sahih. Kalau harus berdasarkan hadis sahih, berarti yang tidak berdasarkan hadis sahih itu tidak baik, begitu. Tolak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, tiga-tiganya dalam sejumlah kasus tidak menggunakan hadis sahih. Imam Malik yang terkenal sangat memegang hadis itu tidak menggunakan hadis sahih tentang anak perempuan harus minta izin anak perempuan kalau mau dinikahkan. Ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, anak perempuan itu harus dimintakan izinnya. Tapi Imam Malik nggak usah. Kenapa? Pertanyaannya. Karena boleh jadi waktu itu Nabi bicara kepada siapa? Anak perempuan yang mana? Imam Asy-Syafi'i juga begitu, Imam Abu Hanifah juga begitu. Jadi bukan kemudian karena hadis itu sahih. Sahihnya menurut Imam Bukhari. Jadi kalau ada yang bilang, Imam Asy-Syafi'i pernah bilang, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau hadis itu sahih, maka itu adalah pendapatku. Maka yang dimaksud sahih di situ adalah sahih menurut Imam Asy-Syafi'i, bukan sahih menurut Imam Bukhari yang belakangan hadir. Imam Bukhari itu bukan mujtahid, dia itu hanya muhaddits. Sehingga jangan heran kalau di dalam Sahih Bukhari ada hadis yang bertentangan.
Kenapa? Karena dia muhaddits, hanya meriwayatkan hadis. Nah, belakangan ini orang banyak yang mengabaikan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, lebih berpegang kepada Imam Bukhari yang penulis kitab hadis. Kalau mau baca kitab hadis, Pak, saran saya Sunan At-Tirmidzi atau Sunan Abi Dawud. Karena Sunan At-Tirmidzi biasanya di bawah mencantumkan hadis, dia bilang hadis ini diamalkan oleh penduduk Mesir, hadis ini diamalkan oleh sahabat, hadis ini diamalkan oleh penduduk Khurasan, hadis ini diamalkan oleh tabi'in. Kasih tahu. Cuma kalau Imam Bukhari enggak riwayat, ya sudah. Yang penting menurut dia orang-orang di jalur periwayatannya itu adalah dari mana kita bisa tahu mengamalkan ini dan itu kalau tidak melalui guru? Kalau Bapak hanya membaca kitab hadis, kalau Bapak hanya membaca Al-Quran, kemudian langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, padahal kemampuan untuk memahami Al-Quran, kemampuan untuk memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak ada. Na'udzubillah. Perintah di sana. Kalau yang kita tahu secara umum perintah itu ada berapa? Perintah wajib, perintah sunnah, ada lagi perintah mubah. Imam Ibnu Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, yang meriwayatkan 7.200 hadis, 5.000 hadisnya itu ada syartil Bukhari wa Muslim. Riwayat-riwayat itu sesuai dengan Imam Bukhari Muslim. Beliau membagi perintah menjadi berapa? 110 jenis perintah. Karena boleh jadi perintah ini buat sahabat yang satu tidak untuk yang lain. Perintah ini berlaku hari ini, tidak berlaku besok. Perintah ini berlaku untuk sebagian yang lain, tidak sebagian yang lain. Ada perempuan nanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bajunya kena darah haid. Nabi bilang, "Ighsili wadluki wasalli bihi." Terjemahnya, cucilah, gosoklah, puceklah, pakailah untuk sholat. Itu riwayat begitu saja. Kalau kita pahami, Pak, karena itu perintah, maka mencuci baju yang kena darah haid itu wajib. Ngucapnya wajib. Sholat pakai itu wajib. Sama-sama perintah. Tapi Ibnu Hibban enggak. Kata Ibnu Hibban, mencuci darah, mencuci baju yang kena darah haid itu wajib. Ngucapnya sunnah. Pakai baju yang tadi habis dicuci karena kena darah haid mubah. Boleh pakai, boleh ganti. Kalimatnya sama, perintah semua. Dari mana bisa memahami itu? Beliau punya ilmunya. Kalau di Sahih Bukhari ketemunya cuma begitu, Pak. Nggak ada keterangan, oh ini wajib, ini sunnah, ini mubah, nggak ada. Jadi, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tidak selamanya hadis sahih itu wajib diamalkan. Tidak. Apalagi kemudian kalau hadis sahihnya itu riwayatnya Imam Bukhari, beliau itu syaratnya memang ketat, ideal, tapi belum tentu hadis riwayat Imam Bukhari itu diamalkan. Dari mana ngelihatnya? Nah, Imam Bukhari kan lahir belakangan abad ketiga Hijriah, sementara yang mengamalkan itu abad kedua, abad ke-1. Kok merujuknya kayak abad ketiga? Yang merujuknya yang abad kedua, abad ke-1. Merujuklah kitab yang menceritakan bahwa amal-amal ini dilakukan oleh generasi tabi'in, generasi sahabat. Salah satu contohnya adalah kita 7 hari. 7 hari, Pak. Kan ada yang bilang ini tradisi Hindu. 7 hari kalau orang meninggal. Itu orang nggak ngaji. Kalau orang ngaji, tradisi 7 hari itu ada di kitabnya Kitab Az-Zuhdi, karangan Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad itu terkenal memegang sunnah. Dia nyaris menolak akal. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kitabnya Al-Jannah judulnya karangan Abu Nu'aim. Kemudian Al-Baihaqi. Di dalam kitab-kitab itu kemudian As-Suyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama yang mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari, kitabnya Imam Bukhari disyarah, dijelaskan, dirinci, diterangin sama Imam Ibnu Hajar. Judul kitabnya Fathul Bari. Nah, ada hadis Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Gak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah pembebasan kota Makkah itu gak ada hijrah. Hadis ini dipakai lafadznya untuk mengatakan tidak ada pensyarah terbaik selain Fathul Bari. Alias Ibnu Hajar ini ahli hadis. Kelima-limanya ini menceritakan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad dari Sufyan as-Tsauri. Imam Sufyan dari Hashim. Hashim dari Al-Ashja'i. Al-Ashja'i dari Tawus. Tawus itu tabi'in besar. Tabi'in besar. 3 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad sepakat. Kalau yang cerita Tawus kita terima mutlak. Kalau Imam Tawus cerita, kita terima ceritanya mutlak. Sementara Imam Syafi'i enggak, harus ada riwayat lain yang menguatkan. Nah, apa kata Imam Tawus? Imam Tawus cerita, kami itu dulu setiap ada orang meninggal, itu orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Dan selama 7 hari itu kami disediakan makan oleh yang kematian. Dan itu kata Imam As-Suyuti berlangsung sampai zamannya Imam Suyuti, yaitu abad ke-9 Hijriah. Bayangin Pak, 900 tahun tradisi itu berjalan kalau menurut Imam As-Suyuti. Jadi kalau ada orang bilang 7 hari itu tradisi hidup, nggak ngaji dia, nggak membaca kitab-kitab ulama. Tradisi 7 hari itu tradisi sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab wafat, 7 hari. 7 hari. Jadi kalau dibilang nggak ada hadisnya, memang secara langsung tidak ada hadisnya. Tapi riwayatnya Tawus, ulama sepakat marfu', dianggap itu riwayat yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya kita dianggap mengikuti tradisi Hindu itu keliru. Oke lah, taruhlah tradisi Hindu. Taruhlah misalnya mereka nggak mengakui riwayat itu. Oh itu kitab. Oke, taruhlah tradisi Hindu. Terus kita bilang mereka bilang jangan menyerupai suatu kaum. Ya, yang nggak boleh itu menyerupai secara persis. Sementara kalau diganti isinya boleh. Aqiqah itu nama aslinya, tradisinya Atirah. Atirah itu setiap anak yang lahir pertama itu kambing disembelih, Pak. Kemudian darahnya itu dikucurkan di kepala bayi. Itu tradisi pertama. Diganti sama nama. Kambing tetap disembelih, kepala bayinya disiram minyak wangi. Tuh. Jadi bukan kemudian tradisi jahili diikuti sama Nabi, enggak, dirubah isinya. Yang tadinya buruk dirubah baik, nyembelihnya sama tetap. Jadi kalau kita ngadain tradisi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, isinya baca kalimah thayyibah, isinya membaca surah Yasin, isinya tausiah, isinya silaturahim, maka itu sangat bagus. Kok malah dianggap gak baik, kurang ngaji. Kenapa? Karena ngaji ya
itu lewat internet mungkin, atau ngajinya langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis Nabi. Padahal yang dibaca mungkin hanya Sahih Bukhari, Muslim 2 dari ratusan kitab hadis. Mohon maaf Pak, saya sampai hari ini belum membaca kitab hadis. Semua belum. Saya belajar hadis sudah lebih dari 20 tahun Pak. Saya nggak belajar apa-apa kecuali hadis. 20 tahun. Tapi tidak semua kitab hadis bisa saya baca karena saking banyaknya. Bisa saya ada lagi ini, ada lagi itu. Kitab-kitab zaman dahulu. Nah, jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul, ayo sama-sama ngaji. Saya bersyukur tadi diceritakan oleh Pak Haji bahwa kumpul-kumpul seperti ini sudah berjalan 20 tahun. Alhamdulillah. Dari 95. Bersyukur saya, alhamdulillah. Artinya bapak-bapak masih mau mengikuti tradisi Nabi ngaji. Nabi Adam alaihissalam itu pertama kali kegiatan yang dia lakukan setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa Pak? Ngaji. Ngaji sama siapa? Sama Allah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya mau jadi khalifah di muka bumi. Malaikat menjawab, apakah kau akan menjadikan yang akan membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa mensucikan engkau, bertasbih kepadamu. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kamu enggak tahu. Apa terusnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, nama-nama. Ulama tafsir menafsirkan al-asma itu adalah al-ulum al-katsirah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu-ilmu yang banyak. Tuh. Jadi kalau nggak ngaji bukan manusia, Pak. Karena manusia itu ngaji, Nabi Adam kan manusia. Ngaji. Kalau nggak ngaji bukan manusia, baru setengah manusia. Nah, apa-apa Pak, setengah manusia, setengahnya pesan saya Pak, mala yutraku kulluhu. Ini kaidah usul fiqh, kaidah faidul fiqh. Mala yutraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa diraih semua, jangan ditinggal semua. Nggak bisa ngaji tiap malam minggu, yang bulanan jangan sampai ditinggal. Nah, udah malam minggu nggak ngaji, bulanan nggak ngaji, ada pengajian tahunan. Minimal sebulan sekali ngaji, minimal sebulan. Tapi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terhadap saudara-saudara kita yang kerap kali menyalahkan ibadah-ibadah kita. Ya, secara turun-temurun sudah dilakukan. Yakini saja Pak, ibadah kita yang telah diamalkan turun-temurun itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tua kita itu berguru. Guru-guru kita itu berguru pada gurunya yang terus sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin. Kalau ada yang bilang kemudian salah, keliru, jangan dibantah. Jangan dibantah, juga jangan didebat, jangan, didoakan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan, Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Didoakan. Sebab kalau nggak didoakan, nanti yang muncul dari mulut ini sesuatu yang buruk. Ngata-ngatain dan seterusnya. Nah, didoakan saja. Yang terakhir, belajar dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mengadakan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang pertama,
semua makhluk di muka bumi ini itu kalau diurut siapa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung. Enggak kemudian la ilaha illallah Rasulullah Muhammad, enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya salah satu akhlaknya ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu satu nafas. Enggak dipisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu satu paket, nggak bisa dipisah. Orang mengucapin la ilaha illallah saja tapi menolak Muhammad Rasulullah, bukan muslim. Mengakui Muhammad Rasulullah tapi tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, juga bukan muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk, bukan cuma manusia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu punya kecintaan lain. Allah mencintai amal perbuatan. Allah mencintai orang per orang. Innallaha yuhibbut tawwabina, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul muhsinin. Suka orang yang begini, suka. Ada. Pertanyaannya, siapa yang paling tawakal? Nabi Muhammad. Siapa yang paling berbuat ihsan? Nabi Muhammad. Siapa yang paling taubat? Nabi Muhammad. Siapa yang paling senantiasa bersuci, membersihkan diri? Nabi Muhammad. Jadi semuanya kembalinya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi, Allah itu memuliakan bahkan benda. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Bahwa Safa dan Marwah itu adalah syiar Allah. Syiar yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Safa Marwah itu apa, Pak? Gunung, lembah, bukit. Kalau kita bilang mah nggak bernyawa. Yang nggak bernyawa aja dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bilang wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat setinggi-tingginya penyebutan Muhammad. Yang angkat adalah Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berhadapan dengan manusia lagi, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merayakan Maulid? Nabi sendiri bilang, Nabi itu ditanya tentang puasa hari Senin. Riwayat Imam Abi Dawud. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Apa pendapatmu tentang puasa hari Senin ya Rasul? Jawabannya itu bukan kemudian puasa hari Senin menghapus dosa. Puasa hari Senin memberikan fadilah ini itu. Puasa hari bukan, jawabannya nggak begitu. Apa jawaban Nabi? Zaka yaumun wulidtu fihi. Pada hari itu aku dilahirkan. Jadi Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, jawabannya langsung spesifik. Itu karena hari saya dilahirkan. Jadi memuliakan hari kelahirannya Nabi dengan berpuasa, dengan ibadah-ibadah yang lain, silahkan. Kenapa? Karena hari itu memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri memuliakan hari itu. Di dalam Al-Quran, ketika merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam, salamun alayya yauma wulidtu, salam sejahtera untukku pada hari aku dilahirkan. Nabi Isa, salamun alayhi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya pasti lebih. Jadi nggak usah pakai dalil-dalilan. Sederhananya, kita itu pasti bergembira dengan hari kelahiran kita. Kita itu pasti bergembira dengan kelahiran anak kita. Kita pasti bergembira.
seyogianya kita juga bergembira atau lebih bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia sudah menolong kita, dia terus menolong kita, dan dia akan menolong kita. Kok sudah menolong kita? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya Rasul, itu adalah rahmah buat kita. Sudah. Kalau tidak Nabi Muhammad tidak diutus, mungkin kita jahili semua ini. Dia kan yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Dia yang mengeluarkan orang-orang dari kezaliman, dari kegelapan menuju cahaya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri itu adalah cahaya, nurun, cahaya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah kelahirannya itu harus lebih kita harus kita lebih berbahagia karena dia sudah menolong kita. Sedang menolong kita, ya. Ketika kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Man shalla alayya salatan, dalam sebuah riwayat man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Berarti salawat dari Allah yang berupa ampunan, yang berupa rahmah itu akan diberikan kepada kita karena siapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita beristighfar sendiri, astagfirullah, mungkin agak berat karena masih mahjub, ini masih mentok. Karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Tapi kalau kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, Allah ampuni Pak. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika acara maulid kita membaca Yasin, membaca tahlil, membaca salawat. Apakah dengan membaca itu kita akan mendapatkan madarat atau manfaat? Apakah kita dengan membaca itu semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah? Semakin dekat. Makanya di beberapa daerah maulid itu diadakan di setiap rumah, Pak. Masing-masing berlomba-lomba. Kenapa? Gembira, ini hari lahirnya Nabi. Cuma daripada tiap rumah ngadain, kan repot. Nah, malam ini ngundang hadirin rumah ini. Ini ada 300 1 tahun nggak selesai. Maulid terus tiap malam kan? Alhamdulillahnya kemudian disatuin jadi satu. Nah, ketika dijadiin jadi satu, itu jangan panitianya yang pusing. Jangan pengurus maulidnya yang kemudian muter-muter. Kita semua datang nih. Ini seharusnya nih maulid di rumah saya kasih ini dananya. Nah, buat barengan. Kan begitu. Mestinya. Ya nggak apa? Iya nggak apa? Kalau kita ulang tahun anak kita syukuran. Syukurannya berapa minimal? 50.000? Untuk syukuran ulang tahun anak kita? Lebih kan? 100.000? Lebih. Oke lah, 500.000 cukup ya? Ya itulah yang kita berikan ke panitia. Nih, ini maulid Nabi saya. 500.000. Kalau ada 100 kali 500.000 berapa? 50 juta. Mau ngadain kayak apa? Ayo. Kan gitu. Berbahagia. Marah. Mustahil. Allahumma mudah-mudahan terlaksana. Tapi kayak Pelan-pelan nggak bisa 500.000 ya, 450. nawar. Ya korting itu jangan banyak-banyak. Korting untuk langsung banget. 50.000. Nah, lu kok nyumbang 10.000 dan itu nulis hamba Allah. Yo. Pangkat hamba Allah tuh tinggi, Pak. Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj itu disebutnya apa? Abdullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bukan bi Muhammadin, bi nabiyhi, bi rasulihi, bi habibihi, bukan. Tapi bi 'abdihi. Pangkat tertinggi Nabi Muhammad SAW itu Abdullah, hamba Allah.
Jadi kalau mau nulis hamba Allah, sumbangannya yang gede. Kalau sumbangan kecil tulis nama. Ya, panitia ya. Ya. Kalau bilang hamba Allah cuma 200-300 ribu, enggak Pak, tulis nama. Sumbang 10 juta baru tulis hamba Allah. Ini ada yang kebalik di kita ini. Sumbang kecil hamba Allah. Sudah sedang menyelamatkan. Artinya Nabi sedang menyelamatkan kita. Apalagi Nabi bilang, Allah bilang, "Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum selama kamu ada di situ. Zaman Nabi nggak ada azab. Sekarang Nabi sudah nggak ada. Kata siapa nggak ada? Riwayatnya Imam Hakim di dalam kitabnya Mustadrak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man sallama alaihi, siapa yang mengucapkan salam kepada Rasulullah alayya ruhi, maka Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan ruhku hatta ujibat salam." Atau kama qala Rasul, sampai saya menjawab salam. Nabi bilang begitu. Coba Pak, kita ucap salam, yang jawab salamnya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat nggak kira-kira buat kita? Sama. Orang kita ngucap salam sama orang saleh, Assalamualaikum. Terus dia langsung jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ulama itu kan dari hati, dia ngerti artinya plus doa. Itu langsung jadi manfaat, jadi obat, jadi segala macam. Ini yang ngejawab salam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti manfaat. Jadi Nabi itu telah menyelamatkan, sedang menyelamatkan, dan akan menyelamatkan. Nanti di akhirat nasi syafaat. Anak kita sudah menyelamatkan kita? Belum. Sedang menyelamatkan kita? Tidak. Akan menyelamatkan kita? Belum tentu. Kok ulang tahunnya gede-gedean, giliran yang pasti? Kok ulang tahunnya? Dirubah Pak. Dirubah. Bukan di sini. Sampaikan buat saudara-saudara Bapak yang kampung. Kalau di sini kan udah Tahu. mantap. Ya. Amin. Nah, di sini kan udah pada paham. Buat saudara-saudara Bapak di kampung, ini kan saya cuma nulang. Udah pada tahu lah, yang begini udah pada tahu. Di sini udah 500. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cara mengikuti guru-guru kita. Insya Allah guru-guru kita itu, syaratnya guru itu apa Pak? Yang punya ketersambungan sanad ilmu, yang punya ketersambungan rantai ilmu sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Giliran milih mantu yang nggak nyelamatin apa-apa buat kita, selektif. Anak siapa? Kerja di mana? Sekolahnya di mana? Rumahnya di mana? Selektif kan? Giliran milih guru nggak selektif. Asal bisa baca ayat, motif hadis, langsung panggil ustaz, langsung diimani. Padahal yang namanya guru itu bukan hanya di dunia Pak, nyelamatin di akhirat. Nabi begitu kepada sahabat-sahabat, begitu kepada tabi'in, terus sampai generasi berikutnya, sampai ke kita. Kan yang membuat apakah ibadah kita baik atau tidak, diterima benar atau salah, itu kan karena guru kita. Iya. Maka pilih guru yang punya mata rantai. Terus tahu dia ngajinya dulu sama siapa, gurunya siapa. Begitu Pak kalau zaman ulama-ulama dulu, dicek, nggak asal terima. Ini ada orang baru masuk Islam, belum lama masuk Islamnya, belajar ini itu, kemudian tiba-tiba berfatwa. Padahal keilmuannya belum apa-apa. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Ukhuwahnya harus tetap diikat ya Pak. Mau berbeda apapun mazhabnya,
selama dia masih iman kepada Allah, sholatnya masih 5 waktu, Qur'annya masih Al-Quran, tetap saudara kita. Kalau berbeda wajar, berbeda wajar. Dalam sholat aja ada 200 perbedaan Pak, dalam sholat satu ibadah. Jadi wajar kalau berbeda. Yang nggak boleh adalah ketika berbeda nganggep dirinya benar, yang lain salah. Itu. Kalau berbeda itu kita benar, insya Allah yang lain juga mungkin benar. Wajar. Saya punya kemungkinan salah, itu kan boleh jadi. Nggak kemudian menganggap paling benar, yang lain salah. Bahwa yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita lakukan itu harus diyakini sebagai sebuah kebenaran, ya. Karena ibadah kalau nggak yakin, nggak sah. Ini benar, sholat saya benar. Nah, bisa bilang sholatnya benar, ibadahnya benar, kan kalau ngaji. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Nggak tanya sama guru, ini benar nggak? Gitu kan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang wafat, yang telah meninggalkan kita, yang telah mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, sinarkan kuburnya, dan jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran pada Ustaz Haji Rizki yang telah menyampaikan tausiah kepada kita.